Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Program Fakultas Ilmu Vokasi ya. Baik Bu Madinah juga teman-teman semuanya. Beliau adalah reviewer dari Komisi Etik Penelitian Kesehatan kita. Jadi tentu beliau juga punya otoritas untuk review artikel-artikel teman-teman juga. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait sosialisasi penggunaan SIM EPK. Nah, kenapa ini menjadi penting? Teman-teman ini juga harus jadi perhatian bahwa kebanyakan mahasiswa itu mengeluh etiknya lama, ya, padahal ngisinya yang salah, gitu ya. Atau juga mengeluh etiknya nggak keluar-keluar, ternyata pengisiannya juga keliru. Nah, kenapa ini penting? Karena ini juga digunakan sebagai syarat pengambilan ijazah, atau yang paling penting lagi ini adalah syarat untuk teman-teman terjun ke lapangan kalau mau penelitian. Nah, ini tolong diperhatikan baik-baik. Oleh karena itu, tadi kata Bu Madinah itu siapkan tulisannya, catatannya, laptopnya, jangan meleng, kalau bisa standby di depan laptop atau HP-nya masing-masing. Teman-teman semuanya, yang perlu diketahui adalah kenapa Komisi Etik Penelitian Kesehatan itu penting. Pertama, kami harus memberikan perlindungan kepada subjek penelitian atau yang kita sering bilang pasien atau responden. Artinya apa? Artinya semua hal yang teman-teman kerjakan itu semuanya berbasis respect for person. Artinya respect terhadap semua responden dengan segala kondisinya. Yang kedua adalah berbuat baik terhadap responden, tidak merugikan responden. Yang kemudian yang ketiga adalah justice, adil. Responden digunakan waktunya, digunakan tenaganya, digunakan mungkin kesempatan-kesempatan yang lain yang responden bisa kerjakan tapi diganggu sama kita oleh peneliti. Oleh karena itu, kami merekomendasikan berikan mereka bujukan, berikan mereka kompensasi sehingga mereka juga merasa senang membantu kita gitu. Ya, jadi jangan dibilangnya pasien telah sukarela, ya sukarela, tapi tetap kita harus berikan kompensasi sebagai pengganti waktunya dia begitu ya. Nanti itu ada isiannya, nanti saya jelasin isiannya satu-satu, saya jelasin. Kemudian ada 7 standar, ini menurut WHO ya, ada nilai-nilai sosial, ada nilai ilmiah, beban dan manfaatnya harus sama dan lain-lain. Nanti ini akan masuk ke dalam substansi pengisian dari komisi SIM EPK-nya itu sendiri ya. Yang kedua adalah melindungi peneliti. Kenapa? Karena kalau misalkan teman-teman melakukan penelitian yang malah membahayakan peneliti itu sendiri, maka kami patut bertanya sama teman-teman, kira-kira penelitiannya itu seperti apa? Membahayakan pasien atau membahayakan Anda sebagai peneliti? Kalau membahayakan pasien, pasti kami tidak bisa keluarkan surat. Kalau tidak membahayakan pasien, pasti kami keluarkan surat. Tetapi bahayanya apakah kalau misalkan tidak membahayakan, tapi tidak besar bahayanya, hanya resikonya minimal, baik. Tentu harus ada SPO yang harus diperbaiki supaya resiko-resiko atau efek sampingnya itu semakin seminimal mungkin, sekecil mungkin, gitu ya. Nah, oke, jadi perlindungannya ada buat responden, ada buat peneliti. Yang pertama, apa sih dokumen yang harus disiapkan oleh peneliti? Pertama, teman-teman harus menyiapkan surat pengantar pengajuan protokol penelitian. Surat pengantar ini kami sudah sediakan pedoman atau template-nya, jadi jangan buat sendiri. Surat pernyataan patuh CIOMS 2016. Ini sudah kami sertakan, sudah kami buat template, jangan buat sendiri dan wajib tanda tangan pakai meterai. Kalau tidak tanda tangan pakai meterai, pasti kami tidak akan keluarkan suratnya. Ingat ya, ciom wajib bermaterai. Kalau tidak bermaterai, tidak akan kami keluarkan suratnya. Yang ketiga, inform consent. Ini sudah kami sediakan isiannya, jangan buat sendiri. Kurikulum vitae sudah kami sediakan, jangan buat sendiri. Apalagi tulisannya adalah lahirnya di mana, SD-nya di mana, bukan itu. Ya, CV-nya itu sudah kami sediakan. Manual 48 protokol sudah kami sediakan, silakan diisi. Nah, bukti pembayaran itu diminta di BAU ya, bukti pembayaran itu. Kemudian tapi kalau tidak salah untuk pendidikan vokasi itu pembayarannya itu sudah include dengan pembiayaan tugas akhir. Ada instrumen atau kuesioner penelitian. Instrumen itu bisa kuesioner, bisa lembar wawancara, bisa lembar observasi,
Termasuk kalau misalkan penelitian teman-teman adalah kuasi eksperimen atau eksperimen, itu tolong lampirkan standar operasional prosedur (SOP-nya). Tolong lampirkan juga, jangan cuma lembar observasinya doang ya. SPO-nya dilampirkan. Nomor 8, lembar pengesahan proposal penelitian. Nah, ini lembar pengesahan. Nanti silakan diupload juga. Begitu. Nah, bagaimana alur dan prosedur pengajuan ini nanti akan dijelaskan banyak sama Mas Irfan ya. Saya hanya akan menjelaskan substansinya saja. Hasil uji etik itu apa saja Pak Agus? Ada 4. 1, tidak bisa ditelaah. Kenapa nggak bisa ditelaah? Pertama, protokolnya atau isiannya tidak diisi lengkap. Saya sering menemukan isian mahasiswa yang tidak diisi, aneh. Suratnya pengen keluar tapi nggak diisi. Apa yang mau kami review? Peneliti harus merevisi protokol. Jadi ada perbaikan yang urgent sekali. Misalkan CIOMS-nya tidak pakai materai, lampiran-lampirannya tidak diupload, pasti kami balikin. Gak bisa ditelaah gitu. Anda aja gak serius. Kalau Anda tidak serius mengisi, ya kami udah otomatis kami tidak akan bisa telaah. Karena Anda juga tidak mengedepankan keseriusan Anda dalam mengisi ini gitu. Yang selanjutnya, hasil telah exempted. Artinya apa? Exempted itu dikecualikan. Artinya adalah penelitian-penelitian yang nggak ada resiko sama sekali. Ya, misalkan penelitian observasional, proseksional, kayak gitu-gitu ya. Nah, yang tidak itu pun kalau teman-teman respondennya bukan responden yang vulnerable, yang rentan. Nah, apa yang maksud dengan responden yang rentan? Hati-hati ya, hati-hati. Kalau penelitian pada ibu hamil, apalagi teman-teman vokasi, hati-hati. Apalagi penelitiannya yang melibatkan obat-obat yang diminum, herbal-herbal yang diminum, hati-hati. Kami pasti akan cek secara detail apa yang Anda kasih, berapa dosisnya, berapa lama, apa efek samping, pasti akan kami perhatikan banget. Jangan sampai membahayakan janin dan ibu. Yang kedua, kelompok yang dimaksud kelompok rentan adalah anak, bayi, balita, batita, itu rentan. Hati-hati ketika penelitian sama mereka. Apa yang Anda berikan, apa yang Anda lakukan, kami akan monitoring ketat. Yang ketiga adalah penelitian untuk lansia, responden lansia, hati-hati, lansia itu sudah rentan. Jangan sampai ya. Nah, itu kami akan detail monitoring apa yang teman-teman kerjakan terhadap responden-responden itu. Kalau teman-teman punya kelompok rentan dengan kategori tersebut, harus ada wali, harus ada pendamping keluarga, wajib. Tolong sebutin siapa pendampingnya, siapa walinya, dan pastikan apa yang teman-teman lakukan aman buat mereka. Jelaskan dan yakinkan kami supaya kami bisa keluarin suratnya. Kalau nggak yakin, saya nggak keluarin surat atau kami nggak keluarin surat. Kemudian yang kedua, hasil telah ekspeditif dipercepat. Artinya apa? Resikonya sih ada, cuman minimal. Resikonya sih ada, cuman minimal. Ya, misalkan teman-teman melakukan penelitian terhadap kompres jahe, ada apa resikonya? Apa? Sedikit panas di kulit, oke, minimal tidak menimbulkan efek samping yang berat, silahkan dilanjutkan. Hasil telah full bot yang ketiga, ini full bot apa? Biar teman-teman tahu, full bot itu kalian, teman-teman, para mahasiswa atau mungkin ada pengkhusus selain mahasiswa, harus bertemu dengan reviewer dari Komisi Etik Penelitian kami. Dan teman-teman harus mempresentasikan apa yang Anda lakukan kepada responden. Contohnya tadi, ada teman-teman memberikan obat herbal pada ibu hamil. Ini resiko tinggi nih. Teman-teman coba jelasin ke kami secara lengkap apa yang Anda lakukan itu. Mekanismenya, teman-teman atau Anda bisa masuk ke ruang kami secara offline, atau melalui media daring atau Zoom. Nanti waktunya akan kami sepakati. Tidak ada resiko, ya tentu tidak ada itu, gitu. Atau resikonya kecil, ya tentu nggak usah full bot. Baik ya, di sini sudah paham. Kalau ada pertanyaan nanti silahkan dituliskan saja. Teman-teman semuanya, nanti Mas Irfan akan menjelaskan tata cara teman-teman registrasi di Kemenkes karena aplikasi kita punya UIMA itu sudah terintegrasi dengan Kemenkes. Paham ya, teman-teman? Jadi hati-hati dalam pengisian protokol. Apa itu protokol, Pak Agus? Protokol itu artinya proposal, tapi protokol itu adalah proposal, tapi bentuknya adalah, tapi kalau kami bunyi proposal itu disebut dengan protokol. Begitu ya, jadi jangan salah sangka ya. Yang pertama adalah judul penelitian ya, judul penelitian isi secara lengkap teman-teman ya, judulnya apa? Apakah hubungan, apakah pengaruh, ataukah gambar, atau apapun judulnya, sesuaikan. Lokasi penelitiannya di mana?
tulis ya. Apakah penelitian ini multicenter? Pak Agus, yang dimaksud multicenter tuh apa? Multicenter itu yang dimaksud adalah lebih dari satu tempat penelitian. Pak Agus, saya selain di puskesmas, saya juga di rumah sakit. Berarti multicenter. Klik yes. Pak, tidak, saya hanya di puskesmas ini aja. Tidak, berarti isiannya kan. Pak, saya di puskesmasnya satu di puskesmas A, satu di puskesmas B. Berarti multicenter. Klik ya. Kalau di hanya satu tempat penelitian, klik tidak, gitu ya. Nah, ini isiannya. Ini wajib diisi. Oke, ini contoh bukan contoh yang sudah bagus, enggak. Ini masih banyak kekurangannya, tetapi saya akan jelaskan yang benarnya kayak gimana gitu ya. C, ringkasan protokol penelitian. Tolong baca apa yang diminta ya. Nomor pertama, ringkasan dalam 200 kata. Artinya nggak boleh lebih dong dari 200 kata. Ditulis dalam bahasa yang mudah dipahami oleh orang awam, bukan oleh kita. Jadi misalkan pasien ini adalah pasien B20. B20 itu orang awam nggak ngerti. Pasien HIV, B20 itu pasien HIV. Bilang aja pasien HIV. Atau misalkan dilakukan penyuntikan di muskulus misalkan apa namanya mastoideus. Nah, orang kan nggak ngerti muskulus mastoideus itu apa. Otot apa gitu ya. Jadi harus dijelasin dengan menggunakan bahasa awam. Jangan asal kopas aja, begitu ya. Jadi ringkas dalam 200 kata pakai bahasa. Nomor 2, tuliskan mengapa penelitian ini harus dilakukan. Ya, tuliskan mengapa penelitian harus dilakukan, manfaatnya untuk penduduk wilayah penelitian. Ini dilakukan misalkan di wilayah tertentu. Mengapa penelitian harus dilakukan? Jelasin, ya. Apa manfaatnya? Jelasin. Oke. Jangan ada yang kosong. Nanti kalau misalkan tidak sesuai, nanti saya kasih tahu bagaimana cara isiannya. D, isu etik yang mungkin dihadapi. Nah, nomor 1, pendapat peneliti tentang isu etik yang mungkin dihadapi dalam penelitian ini dan bagaimana cara menanganinya. Nah, jadi misalkan, Pak, penelitian saya itu ada 2 kelompok. 1 kelompok intervensi, 1 kelompok kontrol. Kemungkinan ada isu etik justice nih. Karena yang kelompok kontrol, saya nggak kasih perlakuan sama sekali, hanya kelompok intervensi aja. Oke, sekarang pertanyaannya bagaimana cara menanganinya untuk isu justice itu? Jelasin. Oh, meskipun baik Pak, tapi jangan tulis baik Pak, jangan gitu, tulis aja. Meskipun isu justice ini mungkin saja terjadi, tetapi peneliti telah melakukan, misalkan ya, peneliti meyakinkan bahwa terapi konvensional yang selama ini dilakukan pada pasien, kelompok kontrol maupun kelompok intervensi tetap sama. Perlakuannya tetap sama, misalkan kayak gitu contohnya. Oke? Jadi apa isu etiknya dan kira-kira cara menanganinya gimana, gitu ya. Nah, ini agak betul, ada betulnya tapi ada yang sedikit yang perlu dipertajam lagi di sini ya. Ringkasan kajian pustaka. Baca nih, ringkasan hasil-hasil studi sebelumnya yang sesuai dengan topik penelitian. Hasil studi sebelumnya. Tolong jangan isi daftar pustaka. Ada juga tuh mahasiswa yang saking pinternya, isinya daftar pustaka semua. Padahal ringkasan, bacanya adalah ringkasan hasil studi sebelumnya. Artinya penelitian dahulu nih. Apa nih hasil penelitian dahulu terkait penelitian Anda yang sekarang Anda lakukan? Tulis, ringkas. Nah, tolong isi. Kenapa ini penting? Karena ini akan meyakinkan kami bahwa sudah ada toh penelitian sebelumnya gitu ya. Dan bagaimana hasilnya kan sudah ada. Jadi kami ngerti, oke, gitu ya. Kemudian isian terkait kondisi lapangan. Yang F, kondisi lapangan. Nomor 1. Gambaran singkat tentang lokasi penelitian ya. Misalkan lokasi penelitiannya adalah di mana? Di rumah sakit. Rumah sakit kayak gimana? Rumah sakit tipe berapa gitu ya. Letak rumah sakitnya tuh udah di gambaran singkat tentang lokasinya kayak gimana. Nah, kemudian kalau misalkan di rumah sakit itu kita menggunakan ruangan khusus, contoh ruangan OK, ruangan operasi, jelasin. Di rumah sakit ini di ruangan operasi. Nah, nomor 2, informasi ketersediaan fasilitas. Informasi ketersediaan fasilitas itu bukan semua fasilitas rumah sakit ditulisin di sini, salah. Misalkan ya, teman-teman ingin melakukan misalkan ya akupressor pada pasien stroke di ICU. Bagaimana ketersediaan fasilitas di ICU-nya itu memungkinkan? Tidak memungkinkan. Misalkan ada meja tempat lembar observasi.
untuk menulis. Kemudian ada ruang pertemuan dengan keluarga. Jadi informasi ketersediaan fasilitas yang berhubungan dengan penelitian Anda. Bukan fasilitas semua yang ada di rumah sakit. Loh banyak. Bukan itu yang kami maksud. Ya, atau teman-teman melakukan senam di lapangan. Ada nggak apa namanya? Misalkan mejanya untuk orang duduk, ada nggak sound systemnya, tersedia nggak? Kemudian tata cara pencatatannya ada nggak meja untuk mencatat mungkin, kemudian tensimeternya mungkin kalau kalian ingin cek tekanan darah, atau dan lain-lain. Nah itu harus dijelasin gitu ya. Nah, kemudian yang nomor 3, informasi demografis atau epidemiologis yang dilakukan terhadap daerah penelitian. Kalau misalkan penelitian-penelitian ini berkaitan dengan penelitian malaria, jelasin ada nggak informasi demografisnya? Oh, ternyata di wilayah ini sangat tinggi angka malarianya misal. Tapi kalau misalkan tidak ada kaitannya, ya tulis aja tidak relevan. Jadi tulisan tidak relevan, jangan kosong. Kalau tidak sesuai, tulis tidak relevan. Oke ya. Desain penelitian. Nah, desain penelitian itu biasanya di bab 3 ya. Nah, jangan langsung kopas bab 3-nya. Baca dulu yang diminta apa. 1. Tujuan penelitian, hipotesa, pertanyaan, asumsi, dan variabel. Tujuan penelitiannya apa? Tulis. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa-apa-apa. Hipotesanya tulis. Hipotesa A-nya, hipotesa nolnya. Kemudian pertanyaan penelitiannya apa? Apakah ada hubungan yang udah benar? Bagaimana asumsinya, asumsi kalian gitu ya. Kemudian variabel penelitiannya apa aja? Ini udah lumayan benar nih. Asian ini nih. Ya, silahkan tulis model seperti ini. Nah, yang nomor 2 baru jelasin desain penelitian. Contoh, penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain penelitian non eksperimental. Itu udah lumayan bagus nih. Cuman kurang rapih tulisannya. Jadi harapan saya teman-teman jangan hanya kopas begitu aja, tapi sekalian rapiin di sini biar enak kami bacanya. Desain penelitiannya jelasin apakah cross seksional, apakah eksperimental atau kuasi eksperimental, ataukah hanya observasional aja, apakah randomized control trial dan lain-lain. Ya, bila uji coba klinis, Pak, yang dimaksud dengan uji coba klinis itu kayak gimana? Ya, uji coba terhadap responden, ya, ataupun kalau misalkan farmasi mungkin terhadap hewan coba. Deskripsikan tentang kelompok rentan kalau ada. Nah, uji coba klinis itu contohnya, Pak saya mau kasih herbal, tapi pada anak-anak. Jelasin, berarti itu ada uji klinis terhadap kelompok rentan. Nah, itu jelasin bagaimana cara pengambilannya, metode pengambilan sampelnya itu gimana. Apakah accidental sampling, pasien yang datang begitu aja kami jadikan sampel, atau purposive sampling, nanti belajar lagi yang kayak gitu-gituan tuh, ya, atau systematic sampling, systematic random sampling, atau gimana. Dan apakah blinded? Blinded itu kayak gimana Pak Agus? Contoh, saya akan melakukan penelitian akupressor, kemudian saya punya 2 kelompok, satu kelompok yang diberikan akupressor, satu kelompok yang enggak. Kemudian saya akan tulis di dalam kertas satu kertas tulis kelompok akupressor, yang satu kertasnya tulisnya kelompok kontrol. Kemudian saya akan masukin ke dalam amplop. Amplopnya nggak ada, depannya itu nggak ada tulisan apa-apa, benar-benar polos. Jadi yang kelompok akupressor saya masukkan ke dalam amplop, kelompok kontrol juga yang tulisannya kelompok kontrol saya masukkan ke dalam amplop. Jadi kemudian amplop itu dikocok, di random. Ya, jadi saya nggak tahu amplop mana yang akupressor, amplop mana yang kelompok kontrol. Kemudian saya bagikan ke responden. Bu, ini Bu ada amplop untuk penelitian saya gitu ya, dan lain-lain. Nah, itu disebut dengan blinded. Blinded itu artinya apa? Responden nggak tahu dia akan jadi kelompok mana. Itu blinded namanya. Dan kita juga nggak tahu responden itu akan menjadi kelompok intervensi atau kelompok itu blinded. Artinya nggak ngerti. Artinya nggak tahu, tertutup, buta gitu ya. Si responden juga nggak tahu dia akan jadi, apakah dia akan diakupressor atau jadi hanya kelompok kontrol. Nah, itu disebut dengan blinded. Kalau ada, tulis ya, oke ya. Sampling, nomor 1, jumlah subjek yang dibutuhkan dan bagaimana penentuannya strategis. Berapa jumlah sampel Anda? Jelasin. Jangan tulisnya jumlah sampel 15 titik. Loh, ya dari mana Anda ngitungnya? Jelasin. Ngitungnya caranya gimana? Kalau Anda hitung, pakai rumus apa? Tolong tulis gitu. Atau pakai software, misalkan apa? Misalkan menggunakan software G-Power. Jelasin. Apa saja isian G-Power-nya itu kalau pakai software. Kalau pakai rumus, jelasin pakai rumus apa, hasilnya berapa. Jadi jangan hanya jumlah sampel sekian titik. Nah, jangan dong, ya. Jadi harus, makanya pelan-pelan baca pertanyaannya yang diminta, baru isi. Jangan asal isi aja. Daripada teman-teman bolak-balik gak kelar,
Mendingan satu kali isi selesai. Kan enak kalau kayak gitu. Ya nggak? Nah, yang nomor kedua, kriteria responden termasuk ke dalam inklusi dan eksklusi tulis. Kriteria inklusinya apa? Eksklusinya apa? Ini udah lumayan bagus nih. Inklusinya apa? Eksklusinya apa? Kalau bisa malah lengkapi dengan kenapa. Pertama misalkan ibu bersalin berdomisili di wilayah kerja. Kenapa? Jelasin. Ibu bersalin fisiologis, jelasin. Jadi kalau mau lebih bagus lagi, lebih mantap lagi, lebih cepat lagi suratnya, jelasin lengkap. Tapi kayak gini aja sudah cukup. Tapi kalau mau lebih bagus, jelasin lengkap. Yang nomor tiga, sampling kelompok rentan. Sampling kelompok rentan. Alasan misalkan ya, alasan Anda melibatkan anak-anak tuh kenapa? Jelasin. Kenapa Anda melibatkan kelompok rentan? Alasan Anda melibatkan ibu hamil, alasan Anda melibatkan lansia apa? Apa alasannya? Kalau ternyata tidak ada kelompok rentan, tulis tidak relevan. Kalau ada, tulis kenapa Anda melibatkan anak-anak, jelasin. Kemudian yang poin I, intervensi. Pertanyaan pertama, deskripsi dan penjelasan semua intervensi. Metode administrasi treatment termasuk rutenya gimana, dosisnya, interval dosis, masa treatment, dan lain-lain. Dan ini bukan hanya dosis doang. Contoh, Pak, misalkan saya punya penelitian judulnya adalah pengaruh akupresur terhadap kecemasan pada pasien stroke. Apa yang saya tulis? Tulisin. Intervensi SPO dari awal, tahap-tahap saya ngambil respondennya gimana, setelah ketemu responden saya akupresurnya di mana titiknya, berapa menit saya akupresur, berapa lama, berapa kali saya akupresur, jelasin lengkap. Kalau penelitian teman-teman itu adalah penelitian yang eksperimental, intervensi. Tapi kalau misalnya judulnya hubungan antara ini dengan ini, tulis saja tidak relevan. Karena kalau judulnya hubungan, teman-teman hanya ngasih kuesioner doang, responnya isi-isi, teman-teman ambil lagi, udah, tidak ada intervensi apapun. Jadi isian ini tuh salah. Ini kan judulnya, coba lihat, judulnya kan hubungan keterjangkauan lokasi kan, tapi di intervensi dia jelasin tahapan intervensi, bukan. Ini bukan kayak gini. Konsultasi dengan pembimbing, ya itu mah bukan urusan kami. Kalian konsultasi dengan pembimbing itu adalah wajib kalian lakukan, tapi tidak harus dituliskan di sini, ya. Yang kami maksud adalah ketika penelitian Anda, desain Anda adalah kuasi eksperimen atau eksperimen, ketika Anda ingin melakukan atau memberikan sesuatu kepada responden, tulis apa yang kalian lakukan step by step-nya. SPO-nya lah. SPO-nya tulis lengkap, rigid, detail. Nah, bagaimana Pak kalau penelitian saya hubungan antara ini dengan ini, tulis saja tidak relevan. Oke, kemudian nomor 2, rencana dan justifikasi untuk meneruskan atau menghentikan standar terapi selama penelitian. Misalkan, saya penelitian akupresur pada pasien stroke. Saya akan tetap meneruskan akupresur atau saya akan menghentikan akupresur jika apa? Oh, misalkan ya, saya peneliti akan menghentikan intervensi akupresur kepada responden jika responden merasakan adanya kemerahan dan bengkak di area yang dilakukan akupresur setelah dilakukan akupresur. Itu contohnya. Jelasin rencana kalian apa. Kalau tidak, kalau pasien misalkan jika pasien atau responden tidak mengalami hal tersebut, maka akupresur akan dilanjutkan terhadap responden tersebut sampai sesi selesai. Jelasin nomor 2 itu. Oke. Nomor 3, treatment pengobatan lain yang mungkin diberikan atau diperbolehkan atau menjadi kontraindikasi. Misal ya, teman-teman memberikan herbal pengencer darah sementara pasien sudah minum obat pengencer darah dari dokter dari rumah sakit. Apakah waktunya diberikan bersamaan dan lain-lain? Apakah itu menjadi kontraindikasi? Kalau iya, jelasin. Kalau tidak, tulis tidak relevan. Kemudian tes klinis atau lab yang harus dilakukan, kalau ada, tulis. Misalkan ada labnya, misalkan labnya adalah HB, kemudian ada eritrosit, kalau ada. Kalau nggak ada, tulis tidak relevan. Kalau ada, tulis apa saja. Begitu ya. Oke, sampai sini aman ya, sampai sini. Jadi kalau ada pertanyaan, tolong teman-teman tulis, catat, nanti tanya di akhir. Biar saya jelasin dulu, biar komplit dulu ya. Oke, sekarang J, monitoring penelitian. Baca pertanyaannya. Sampel dari form laporan kasus yang sudah distandarisir, metode pencatatan responden, kemudian prosedur follow up, dan bila mungkin ukurannya diusulkan untuk menentukan tingkat kepatuhan subjek yang menerima. Misalkan contohnya gini, gampang. Kalau baca tulisan mungkin agak susah. Contoh aja yang paling gampang gini. Pak Agus, misalkan saya akan melakukan penelitian akupresur pada pasien stroke selama 2 minggu. Oke, selama 2 minggu.
Dan pasien itu, akupresernya itu misalkan saya berikan untuk, saya pertama ajarin dulu keluarga untuk akupreser, selanjutnya keluarga tuh yang melakukan akupreser pada pasien. Berarti saya harus punya form monitoring dong, karena saya nggak setiap hari melihat pasien, betul? Nah, jelasin form monitoringnya itu kayak gimana. Ada nggak formnya? Oh ada Pak, ada lembar checklist yang saya buat. Isiannya ini, dilakukan jam berapa, dilakukan oleh siapa, ada farafnya, itu tulisin tuh. Itu namanya monitoring penelitian. Kalau penelitiannya intervensi, kalau penelitiannya hubungan, tulis tidak relevan. Itu monitoring. Artinya monitoring itu apa? Kalau misalkan pasiennya dilakukan intervensi bukan sama kitanya langsung, harus ada monitoring dong. Bener nggak nih pasien melakukan? Gitu loh. Atau bener nggak nih pasien patuh minum obatnya? Kan harus ada monitoring. Apa formnya? Tulisin. Itu harus jelas. Kemudian yang poin K, penghentian penelitian dan alasannya. Aturan atau kriteria kapan subjek bisa diberhentikan dari penelitian atau uji klinis. Dalam hal studi multisenter, kapan sebuah pusat lembaga dinonaktifkan dan kapan penelitiannya bisa dihentikan. Atau yang paling gampangnya gini, ketika teman-teman melakukan penelitian itu, oh ternyata ada efek samping Pak. Ada yang namanya SAD, Serious Adverse Event. Kejadian luar biasa yang serius. Kejadian yang tidak diinginkan yang serius. Contoh, kok saya udah kasih kompres jahe, tetapi pasiennya malah nggak bisa jalan kaki. Oh, berarti itu harus dihentikan penelitiannya. Oke, jadi hal-hal yang memungkinkan pasien mengalami masalah yang besar, tolong jelaskan kapan penelitian itu harus dihentikan. Kalau misalkan tidak sesuai dengan pertanyaan, tulis saja tidak relevan. Nah, yang L, nah ini yang saya bilang adverse event itu atau komplikasi ya, kejadian yang tidak diinginkan. Kalau ada kejadian yang tidak diharapkan, nomor pertanyaan nomor 1, bagaimana Anda mencatatnya? Bagaimana Anda melaporkannya? Ya, itu harus dicatat. Yang nomor 2, risiko yang diketahui dari adverse event termasuk risiko yang terkait masing-masing intervensi terkait dengan obat dan lain. Apa risiko-risiko yang mungkin terjadi ya dari kejadian yang tidak diinginkan itu? Kalau tidak sesuai, tulis tidak relevan. Tapi kalau kemungkinan ada, jelasin. Poin M, penanganan komplikasi. Ini khususnya penelitian eksperimental nih. Pertama, rencana detail bila ada resiko lebih minimal. Kalau misalkan ternyata teman-teman misalkan ya intervensinya dalam melakukan infus, kan ada resiko plebitis tuh, ya lebam ya kan, lebam. Nah kalau ada kayak gitu, apa rencana Anda? Yang kedua, jelasin ada asuransi nggak? Baik asuransi pasiennya atau gimana Anda menjelaskannya. Yang ketiga, ada fasilitas pengobatan rujukan nggak? Kalau misalkan terjadi plebitis, Anda gimanain tuh? Kalau misalnya di rumah sakit mungkin gampang aja bisa ini kan di sana ya di rumah sakitnya. Yang keempat, kompensasi jika terjadi kecacatan atau kematian. Ada nggak tuh kompensasi jika terjadi kecacatan atau kematian? Jelasin ya. Kalau misalkan kira-kira tidak memenuhi syarat ini, ya tulis saja tidak relevan. Tapi kalau ada teman-teman yang ingin teman-teman jelaskan, terutama penelitian intervensi, akan lebih baik teman-teman jelasin. Misalkan ya, dalam penanganan komplikasi, responden dipilih berdasarkan responden yang memiliki asuransi setidak-tidaknya BPJS. Misalnya Anda jelasin gitu untuk menjelaskan asuransinya misalkan dan lain-lain ya. Jelasin seperti itu. Sekali lagi ya, kita ingin melindungi responden. Jangan sampai responden mengalami gangguan disabilitas atau bahkan mortalitas gara-gara Anda gitu ya. Dan kami juga melindungi Anda sebagai peneliti. Karena ketika Anda dihukum, maka institusi juga akan dihukum gitu ya. Jadi biar semuanya tetap aman, Anda juga aman, responden aman, dan kita semua aman. Poin N, manfaat. Nomor 1, manfaat penelitian secara pribadi bagi subjek dan bagi yang lainnya. Apa manfaatnya? Jelasin manfaatnya. Apa manfaat yang Anda berikan kepada pasien atau kepada yang lainnya? Misalkan bagi masyarakat, ada manfaatnya penelitian Anda itu? Kalau tidak ada tuh tulisan, tidak ada manfaat. Pertanyaan saya, kalau nggak ada manfaat ngapain ada teliti kan gitu ya. Jadi lucu gitu, mahasiswa itu tulis manfaat tidak ada manfaat loh. Kalau nggak ada manfaat ngapain ada teliti gitu. Nomor 2, manfaat penelitian bagi penduduk termasuk pengetahuan baru yang mungkin dihasilkan oleh penelitian. Anda jelasin. Ada nggak manfaat buat penduduk sekitar, buat masyarakat, buat rumah sakit, buat puskesmas mungkin? Jelasin tuh. Kalau ada, harusnya ada manfaat itu. Masa nggak ada manfaatnya penelitian kan gitu. Poin O, jaminan keberlanjutan manfaat. Kalau Anda selesai melakukan penelitian,
Ada nggak manfaat itu bisa berlanjut nggak tuh? Nah, ketika Anda selesai melakukan penelitian, sudah ada hasil, bagus, ada nggak manfaatnya untuk keberlanjutan? Misalkan akhirnya, misalkan masyarakat akan lebih paham, lebih tahu terkait pencegahan penyakit karena Anda sudah teliti, mungkin gitu. Kalau tidak sesuai, tentu tulis tidak relevan. Tapi kalau misalkan ada, tolong jelaskan. P. Inform consent. Pertama, cara untuk mendapatkan inform consent dan prosedur yang direncanakan untuk mengkomunikasikan informasi penelitian. Bagaimana cara Anda melakukan inform consent, memberikan inform kepada responden? Jelasin. Apalagi ini penting. Khusus penelitian ini ingat tulis dengar, jangan sampai meleng, ini penting. Khusus penelitian menggunakan Google Form. Ingat ya. Khusus penelitian yang menggunakan Google Form bukan kertas. Wajib tulisannya adalah saya bersedia menjadi responden dengan mengklik. Misalkan ya teman-teman udah jelasin apa namanya tujuannya ini, intervensi yang diapain teman-teman itu, responden itu gitu ya. Kemudian akhiri dengan berikut, saya menyetujui saya menjadi responden dengan mengklik isian di bawah ini. Dan teman-teman harus sediakan kliknya, setuju, klik, tidak setuju. Harus ada itunya dulu. Itu bisa dijadikan inform consent di Google Form. Meskipun nggak ada tanda tangan boleh. Tapi harus ada poin itu. Saya dengan sadar bersedia dan setuju untuk menjadi responden penelitian dengan judul penelitian ini sesuai dengan yang dijelaskan di penjelasan di atas. Tulis ada klik yang setuju, ada klik yang tidak setuju. Oke? Itu adalah bukti inform consent di Google Form. Jadi jangan sampai Google Form langsung pertanyaan begitu saja. Yang kedua, khusus ibu hamil, adanya perencanaan untuk monitor kesehatan ibu dan anak jangka pendek, jangka panjang. Ada nggak perencanaan untuk kapan Anda mengecek kesehatan anak dan ibunya? Kan Anda bidan, kalau yang bidan. Kalau Anda bukan bidan, kalau misalkan kira-kira perlu dicek kapan kira-kira Anda cek, gitu ya. Kalau tidak relevan, tentu tulis tidak relevan. Tapi kalau ada, tolong jelasin. Itu akan lebih bagus. Poin key wali, ya. Kalau terjadi pada responden yang vulnerable, rentan, itu harus ada wali. Nomor pertama, adanya wali yang berhak bila calon subjek tidak memberikan informasi. Siapa walinya? Anak-anak kan, Pak, saya ingin penelitian ini terhadap anak-anak. Usianya berapa? 5 tahun. Tantangan siapa? Anak itu yang nggak bisa dong. Anak-anak belum ngerti, belum paham. Jadi yang tanda tangan siapa? Orang tua atau wali kalau misalkan di apa namanya di sekolahan berarti wali murid gitu. Nomor dua, adanya orang tua atau wali yang berhak bila anak paham tentang inform consent tapi belum cukup umur, jelasin kalau penelitiannya pada anak atau pada kelompok rentan. R, ini penting, bujukan. Ada tuh, ini nomor pertama ya, deskripsi bujukan atau insentif bagi calon subjek untuk ikut berpartisipasi. Baik, selanjutnya teman-teman semuanya, ini adalah bujukan. Ya, bujukan R, poin bujukan. Yang pertama, deskripsikan bujukan atau insentif bagi calon subjek untuk ikut berpartisipasi. Contohnya apa? Uang, hadiah, layanan gratis, atau yang lainnya. Jangan tulis pasien telah sukarela mengikuti penelitian jadi tidak diberikan apapun karena ini tidak ada paksaan. Bukan itu yang dimaksud. Anda sudah mengambil waktu pasien, responden. Anda sudah mengambil pikirannya mungkin difokuskan kepada penelitian Anda, waktunya, tenaganya. Anda harus memberikan kompensasi. Itu bukan gratifikasi, bukan. Inilah kompensasi setelah penelitian dilakukan gitu loh. Bentuknya tidak hanya uang, boleh hadiah, boleh layanan gratis, boleh, atau yang lainnya, yang dengan syarat bermanfaat untuk responden Anda. Contoh, Anda melakukan penelitian pada pasien DM, kemudian Anda dengan enaknya bilang, responden diberikan snack. Wah, snack itu kayak gimana bentuknya? Apakah snacknya banyak gulanya? Anda misalkan intervensinya untuk menurunkan DM. Pasiennya DM, diberikan snack. Ya sama aja bohong dong. Gitu ya. Ingat, bujukan harus sesuai dengan kondisi dan bermanfaat sesuai dengan responden Anda sendiri. Tidak sama. Antara responden satu, tidak sama antara penelitian satu dengan penelitian yang lain, tidak sama. Sesuaikan dengan responden Anda sendiri ya. Oke ya. Rencana dan prosedur dan orang yang bertanggung jawab untuk menginformasikan bahaya atau keuntungan dari Anda melakukan menjadi responden atau dan lainnya gitu ya. Bagaimana rencana dan prosedurnya, bagaimana orang bertanggung jawab untuk menginformasikan, ada nggak sih bahaya melakukan penelitian ini, Anda sebagai responden gitu ya, jelasin aja. Kalau tidak ada ya jelasin aja. 3, rencana untuk menginformasikan hasil penelitian pada subjek. Ada nggak rencana Anda untuk menginformasikan hasil penelitian Anda kepada subjek?
Jelasin. Kemudian poin S, kerahasiaan ini penting. Ya, nomor pertama, proses rekrutmen subjek. Misalnya lewat iklan, Anda mengumumkan lewat iklan nggak? Misalkan iklan di Facebook, di Instagram, siapa yang ingin menjadi atau gini, yang paling sering saya dapat adalah broadcasting WhatsApp. Ya, silakan teman-teman mengisi WhatsApp ini, nanti kami akan berikan random pulsa. Apa random pulsa itu? Random pulsa itu tidak justice, tidak adil itu buat responden. Bagi yang beruntung akan kami berikan 10 orang pulsa. Loh, saya kan udah Anda jadikan responden, Anda anggap saya tidak beruntung gitu ya. Itu misalkan kayak gitu ya. Itu kan nggak masuk akal. Jangan buat kayak gitu. Berikan semua responden Anda pulsa. Itu adalah kewajiban Anda gitu. Kalau misalkan Anda ingin ngasih pulsa. Kalau ingin ngasih yang lain selain pulsa misalkan memberatkan, ya kasihlah yang lain, model yang lain. Misalkan voucher pemeriksaan gratis, setidak-tidaknya tekanan darah, kayak kan bisa gampang itu ya. Gitu. Jadi jangan 10 orang terpilih, jangan. Itu Anda tidak justice namanya, tidak adil. Termasuk rekrutmennya gimana? Misalkan rekrutmennya dari orang ke orang, atau dari responden Anda yang Anda rawat, dan lain-lain ya. Yang kedua, langkah-langkah proteksi kerahasiaan data pribadi. Kalau Anda menggunakan Google Form tersebut siapa yang bisa akses? Apakah pakai password atau enggak? Nah itu harus hati-hati, karena ini data pasien. Tidak boleh bisa semua orang akses. Kan di sana mungkin ada inisial, mungkin ada nomor telepon, mungkin ada alamat. Kalau disalahgunakan sama oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, bagaimana itu? Itu yang kami maksud ya. Nomor 3, informasi tentang bagaimana coding. Kalau Anda pakai coding, misalkan ya, untuk jenis kelamin, laki-laki, perempuan, ada codingnya enggak? 0101 bekerja sesuai dengan variabel Anda lah. Ini hanya contoh aja. Ya, contoh. Kemudian coding spesimen kalau Anda melakukan intervensi spesimen, misalkan spesimen untuk lemak ini codingnya, spesimen untuk protein ini codingnya gitu. Kalau tidak ya tentu tulis tidak relevan. 4, kemungkinan pengguna lebih jauh dari data personal atau materi biologi. Contoh, misalkan ya ada seseorang yang melakukan penelitian terhadap misalkan ada biopsi misalkan kan biopsi itu mengambil jaringan hidup dari tubuh manusia kan. Misalkan biopsi. Penelitian pertama itu untuk mengetahui pertumbuhan sel kanker misalkan. Tapi karena dia jaringannya masih ada, ini bisa digunakan di kedepan hari untuk mengetahui tingkat imunitasnya misalkan. Nah itu kalau Anda menggunakan seperti sejauh itu, silakan tulisin. Tapi kayaknya sih enggak ya. Jadi tulis saja tidak relevan. P, ini penting. Rencana analisis. Deskripsikan tentang rencana analisis statistik Anda. Anda pakai uji apa? Misalkan uji chi-square. Kemudian ada uji normalitas atau enggak? Ada uji homogenitas atau enggak? Ada misalkan uji t-test, uji parity test, uji t-test, dan lain-lain lah. Anda ujinya pakai apa? Terus softwarenya pakai apa? Apakah pakai Jamovi, atau pakai SPSS, atau pakai PLS, dan lain-lain. Jelasin rencana Anda tuh gimana. Jangan sampai judulnya apa, analisisnya pakai apa, kan gak nyambung. Kemudian yang U, monitor keamanan. Rencana untuk memonitor keberlangsungan keamanan obat atau intervensi lain dilakukan dalam penelitian atau trial bila diperlukan ya. Itu kalau perlu. Monitor keamanannya gimana? Kalau kita kasih obat, bagaimana cara memonitor obat itu aman? Kalau tidak, tulis tidak relevan. V, konflik kepentingan. Anda, misal contohnya gini lah, konflik kepentingan itu. Pak, saya mau meneliti terkait pengaruh obat X terhadap pertumbuhan anak. Nah, ternyata obat X itu adalah obat yang Anda terima dari sponsor. Kata sponsor, ini teliti, gua kasih duit, Anda teliti, pokoknya bagus-bagusin. Nah, itu berarti ada terjadi konflik kepentingan. Kalau misalkan tidak ada, jelasin bahwa Anda tidak ada konflik kepentingan apapun. Atau ingin mengetahui kualitas praktik klinik mandiri bidan. Tapi Anda teliti Anda sendiri di klinik Anda sendiri. Kira-kira kalau klinik Anda sendiri ingin bagus atau jelek tuh hasilnya? Pasti ingin bagus. Itu berarti ada kemungkinan konflik kepentingan. Gak boleh kalau mau penelitian di klinik orang aja. Kalau penelitian di klinik kita, orang lain yang teliti, jangan kita. Oke, jelasin itu. Nomor poin W, manfaat sosial. Nomor 1, untuk penelitian dilakukan pada setting sumber daya lemah, kontribusi yang dilakukan sponsor untuk capacity building. Kira-kira apa? Misalkan penelitiannya itu adalah penelitian pada pasien stunting. Kan pasien stunting itu miskin ya, rentang kehidupannya kan miskin ya. Nah itu apa manfaatnya untuk mereka kalau Anda teliti itu? Ada nggak? Jangan-jangan Anda teliti malah pasiennya malah menderita, stunting mah tetap iya, gitu ya. Penelitian Anda juga tidak bermanfaat untuk mereka, gitu ya. Contoh,
Jadi harus ada manfaat sosialnya, jelasin. Yang kedua, protokol penelitian yang dikirimkan ke komite etik harus meliputi deskripsi rencana pelibatan komunitas, menunjukkan sumber-sumber dan lain-lain. Nah, ini silakan teman-teman ketika sudah selesai penelitian, hasil penelitian Anda buat dokumen, tidak hanya Anda kasih ke perpus, tapi kami harus dikasih juga. Nanti hasil akhir penelitian Anda berikan ke kami juga, supaya kami bisa evaluasi hasil penelitian Anda itu sesuai nggak dengan yang Anda tuliskan di protokol ini. Hak atas data, terutama bila ada sponsor, bagaimana haknya, gitu ya. Kemudian kontrak yang menyatakan siapa pemilik hak publikasi hasil riset. Nah itu jelasin siapa yang memegang hak publikasi kalau ada. Nah itu jelasin ya. Kemudian publikasi. Nah ini teman-teman jelasin publikasinya itu di mana, akan dilakukan publikasi atau enggak. Yang selanjutnya, jika hasilnya tidak ada hubungan, jika hasilnya tidak ada pengaruh, tetap Anda publikasikan atau enggak? Itu harus jelasin. Saran saya tetap publikasikan, asal semua prosedur yang kalian lakukan teliti itu benar, hasil tidak ada hubungan, tidak ada pengaruh, itu nggak masalah. Masa penelitian kita harus ada pengaruh terus, ada hubungan terus? Namanya juga penelitian, ya nggak? Kalau namanya penelitian, bisa aja ada hubungan, bisa aja nggak ada. Namanya juga penelitian, namanya peneliti. Makanya kita buat hipotesa. Jadi jangan paksakan data. Dan kalau misalkan teman-teman prosedur sudah benar, nggak ada hubungan, tulis saja. Penelitian ini akan tetap dipublikasikan karena prosedur penelitian sudah dilakukan dengan benar. Boleh kayak gitu. Z, pendanaan sedikit lagi, teman-teman ya. Pendanaan, teman-teman pakai dana pribadi, sponsor, kemudian atau ada hibah dari kementerian, tulis. Nah ini komitmen-komitmen, baca ini gampang, susah diisi aja. Ini daftar pustaka ya. Daftar pustakanya sesuaikan dengan isian. Jadi jangan dikit banget gitu ya. CC-nya ini adalah lampiran. Lampiran harus diisi. Peneliti utamanya CV-nya lampirin. Anggota penelitinya kalau ada anggota peneliti lampirin. Kalau ada sponsor lembaganya lampirin kalau ada. Kalau misalnya kemudian surat-surat pernyataan, ada pernyataan patuh, CIOPS dan pernyataan-pernyataan yang lain kan, lampirin. Instrumen, ini gak cuma instrumen, lanjutin sama SPO-nya, lampirin juga. Kemudian instrumennya kayak kuesioner, lembar observasi lampirin gitu ya. Kemudian form concern. Halaman pengesahan, ya, halaman pengesahan. Kemudian yang terakhir, ini terakhir kali. Terakhir teman-teman, isi 7 standar yang ini. Ada nilai sosial, nilai ilmiah, pemerataan beban manfaat, potensi manfaat, bujukan, rahasia, informasi. Nah, isian 7 standar ini sebetulnya adalah ringkasan dari Anda mengisi protokol. Ringkasan. Jadi sesuaikan dengan Anda isian. Dan jangan klik iya semua. Kalau tidak sesuai, ya semua gitu. Pengen cepet, enggak. Kalau pengen cepet, pasti telaahnya ditolak. Pasti nggak bisa ditelaah. Pasti teman-teman harus perbaiki lama lagi gitu ya. Isi yang makanya baca aja pelan-pelan aja baca. Makanya isi etik itu bisa seharian. Nggak bisa langsung selesai, nggak bisa. Seharian, karena kan harus dibaca dulu. Bener nggak nih? Supaya saya nggak dibalikin etiknya gimana caranya kan gitu. Kemudian poin yang selanjutnya, nah ini tidak iya semua ada tidaknya gitu. Baca aja. Pokoknya kalau teman-teman sesuai dengan isian protokolnya, sesuaikan saja. Misalkan yang paling gampang aja, yang paling gampang ya. Contohnya yang paling gampang itu ini. Contoh nih, teman-teman di isiannya itu adalah teman-teman sudah mengisi bujukan bahwa kalian akan kasih bujukan. Klik iya berarti. Karena teman-teman ngasih bujukan gitu kan. Nah, dan lain-lain silahkan baca lagi. Oke. Nah, saya kira kalau penjelasan terkait ini untuk substansi isian etik, saya kira sudah selesai. Nah, mungkin saya akan kembalikan lagi ke Mas Irfan atau ke Bu Madinah. Jika ada yang ingin ditanyakan, ya, mumpung masih eh, kita masih bertemu di daring ini ya, karena kami akan menampung berbagai pertanyaan dan masukan-masukan jika ada dari teman-teman. Silakan. Kalau dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya adalah penjelasan dari saya. Izin perkenalkan Bapak dan Ibu, saya Irfan Hadi Fauzan. Di sini saya selaku Sekretariat KEPK UIMA. Jadi terkait teknis pengisian etik, nanti Bapak dan Ibu bisa menghubungi saya jika ada kendala dan hal-hal lainnya yang terjadi saat Bapak dan Ibu melakukan pengisian etik. Namun di sini saya sarankan agar lebih diperhatikan kembali penjelasan dari saya agar tidak ada yang terlewat saat pengajuan etik. Jadi semua yang sudah diajukan tidak revisi kembali gitu. Jadi kan kadang-kadang ada juga yang masuk saja buru-buru nih pengisiannya, tapi protokolnya nggak lengkap gitu. Jadi ya mau nggak mau harus revisi kembali gitu. Jadi harap diperhatikan dengan seksama. Jadi
Bapak dan Ibu fokus pada penjelasan selanjutnya. Baik Bapak dan Ibu, apakah sudah tampil share screen dari saya? Akan saya jelaskan kembali ya terkait pengajuan etik yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Agus. Mungkin dokumen-dokumen yang akan disiapkan oleh peneliti diantaranya ada 7 ya kurang lebih. Jadi untuk proposal ini hanya tambahan. Jadi Bapak dan Ibu nanti dipersilakan untuk menyiapkan surat pengajuan protokol penelitian. Nah, surat pengantar ini berbeda dengan surat izin penelitian, jadi jangan diupload surat izin penelitian. Kemudian yang kedua adalah surat pernyataan Patu Cioms 2016. Di dalamnya adalah surat pernyataan peneliti, kemudian surat ini harus ditandatangani dengan materai 10.000. Jadi jangan sampai lupa tidak ditandatangani dengan materai, karena inilah pernyataan dari peneliti. Nah, kemudian adalah inform consent 35 butir, selanjutnya adalah CV, kemudian manual 48 protokol. Manual ini tidak diupload Bapak dan Ibu, ini akan membantu kita semua saat pengisian. Jadi harapan saya Bapak dan Ibu membuat terlebih dahulu manual protokol saat melakukan pengajuan etik. Kemudian adalah bukti pembayaran. Jadi Bapak dan Ibu untuk pengajuan etik memang berbayar, tapi untuk Bapak dan Ibu mahasiswa S1 dan D4 ini pembayarannya sudah termasuk dalam pembiayaan biaya skripsi. Jadi Bapak dan Ibu nanti tidak usah lagi melakukan pembayaran kembali atau transfer kembali ke rekening UIMA terkait pembayaran etik. Jadi jika Bapak dan Ibu sudah melakukan pembayaran skripsi, nanti lampirkanlah bukti pembayaran skripsi pada form yang akan diupload. Kemudian adalah yang terakhir adalah instrumen atau kuesioner penelitian. Jadi nanti jika Bapak dan Ibu penelitiannya menggunakan instrumen penelitian, ini harus upload juga. Dan jika memang ada SPO-nya, diupload juga di instrumen penelitian. Kemudian ini adalah yang terakhir adalah lembar pengesahan ya Bapak dan Ibu. Jadi nanti Bapak dan Ibu upload juga lembar pengesahan terkait mungkin pengesahan persetujuan judul ya untuk yang awal, atau bisa juga pengesahan sidang proposal ya Bapak dan Ibu, seperti itu. Kemudian draft ini bisa di-download pada web KEPK UIMA, nanti akan saya tunjukkan ada di mana draftnya. Kemudian langkah-langkahnya seperti ini Bapak dan Ibu. Pertama kita akan KEPK dulu, kemudian kita melihat panduan, cara pengisian, cara registrasi, kemudian kita download draft-draft yang tadi sudah saya sebutkan. Kemudian Bapak dan Ibu mengisi terlebih dahulu draft-draft. Jadi siapin dulu draftnya sebelum kita melanjut pendaftaran ke KEPK di web KEPKN Kemenkes. Jadi menuju ke web KEPK UIMA dulu untuk melihat panduannya, untuk melihat untuk mendownload draft-draftnya dan menyiapkannya. Kemudian langkah selanjutnya kita akan registrasi melalui web KEPKN Kemenkes. Jadi Bapak dan Ibu regisnya melalui web ini karena kita sudah terintegrasi dengan KEPKN Kemenkes. Kemudian nanti akan mendapatkan nomor anggota, username dan password melalui email. Jadi jangan sampai salah saat pendaftaran, saat pengisian emailnya. Jadi Bapak dan Ibu diharap untuk email aktifnya benar-benar sesuai gitu dengan email Ibu. Jadi kalau nanti tidak sesuai, ini akan salah pengirimannya. Jadi Bapak dan Ibu tidak akan mendapatkan nomor anggota, username ataupun password. Kemudian langkah selanjutnya kita menuju web SIM EPK UIMA untuk melakukan pengajuan etik. Jadi seperti itu. Baik, mungkin langsung saja kita ke menuju web KEPK. Nah, untuk webnya sendiri Bapak dan Ibu bisa silakan bisa melihat pada kepk.uima.ac.id. Di sini ada menu home-nya di sini terkait KEPK. Kemudian Bapak dan Ibu bisa silakan menuju ke menu panduan KEPK untuk melihat proses pendaftaran di SIM di KEPKN Kemenkes. Kemudian juga kami siapkan video tutorial, kemudian panduan pengisian e-protokol yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Agus. Kemudian juga ada videonya, namun ini dijelaskan secara umum, akan berbeda dengan isian yang diisi oleh Bapak dan Ibu. Kemudian untuk draftnya, Bapak dan Ibu bisa lihat pada menu pengajuan etik penelitian. Kemudian Bapak dan Ibu silakan download semua dokumen yang ada di sini, mulai dari surat pengantar seperti ini, dan jangan lupa ditandatangani. Kemudian CV di-download juga seperti ini dan ditandatangani. Selanjutnya CIOMS 2016 silakan di-download kemudian diisi dan jangan lupa ditandatangani di atas materai 10.000. Boleh materai yang tidak elektronik ataupun boleh juga materai yang elektronik yang dibubuhkan. Kemudian Bapak dan Ibu silakan download inform consent, cuman untuk inform consent ini masih format yang lama. Jadi nanti akan saya kasih tahu untuk downloadnya di mana. Jadi
ini mohon maaf belum kami rubah untuk format yang baru. Kemudian manual protokol 48. Nah, di sini di-download. Jadi di sini Bapak dan Ibu nanti silakan download 48 protokol dan Bapak dan Ibu silakan isi terlebih dahulu poin-poin dari poin A sampai poin CC ya atau AA CC ya lampiran. Jadi gunanya apa ini untuk mempermudah kita semua saat pengajuan etik. Jadi kita sudah siapkan dulu protokol di sini. Nanti saat kita login pengajuan etik hanya tinggal copy paste saja apa yang sudah kita siapkan. Dan juga untuk menghindari trouble website ataupun jaringan internet Bapak dan Ibu. Kadang-kadang kan saat kita pengajuan entah internetnya atau websitenya bermasalah, belum kita save nih, nanti dari ulang lagi gitu. Lebih baik kita siapkan dulu manual protokol agar terhindar dari hal-hal tersebut. Baik, kemudian untuk melakukan pendaftaran peneliti, Bapak dan Ibu silakan bisa klik di menu ini, pendaftaran peneliti di KEPKN Kemenkes, atau bisa juga langsung melalui websitenya. Jadi Bapak dan Ibu silakan klik di menu ini, di menu pendaftaran peneliti. Kemudian Bapak dan Ibu jangan salah melakukan registrasi ya. Jadi bukan di menu lembaga atau institusi, bukan di menu KEPK ataupun menu lengkapi dokumen. Dan bukan juga di menu demo SIM EPK. Jadi pendaftarannya di sini ya, di pendaftaran peneliti. Nanti kalau kita klik demo, ini akan berubah karena kita akan regisnya di demo SIM EPK. Jadi bukan yang demo ya Bapak dan Ibu, yang warnanya biru seperti ini. Jadi nanti silakan setelah mengakses web KEPKN Kemenkes, klik di pendaftaran peneliti. Kemudian nanti silakan Bapak dan Ibu mengisi dengan lengkap namanya, kemudian NIK-nya, tempat lahir, tanggal lahir, kemudian kewarganegaraan, negara, alamat, jalan, nomor rumah, RT dan RW, intinya sesuai dengan apa yang ada di isian pendaftaran ini. Kemudian dan yang paling saya harapkan jangan sampai salah adalah pengisian email. Karena username dan password Bapak dan Ibu akan dikirimkan melalui email aktif. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu salah mengisi email pada isian ini, maka akan salah juga terkirimnya saat sudah terisi semua. Jadi saat nanti sudah terisi semua, Bapak dan Ibu mengisi dengan lengkap, dan emailnya juga sudah benar. Kemudian pastikan kembali ya isiannya itu sudah benar semua. Jangan sampai terburu-buru disimpan dan gagal gitu, tidak muncul di email kita. Nanti setelah kita isi semua, klik simpan. Nah, nanti registrasinya akan terkirim pada email. Contohnya seperti ini. Nanti akan muncul dari KEPKN ke email aktif kita untuk pendaftaran peneliti. Jadi tampilannya seperti ini, Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu akan mendapatkan nomor atau username, kemudian password. Nah, setelah mendapatkan ini, apakah kita langsung melakukan login pada epkuima.ac.id? Jadi ada hal-hal yang salah dan Bapak dan Ibu dari peneliti-peneliti sebelumnya. Jadi mereka setelah mendapatkan email ini langsung ke menu SIM EPK ini, ke menu epk.ima.ac, langsung ke menu login. Ini nggak akan bisa Bapak dan Ibu karena kita hanya baru terregis di KEPKN Kemenkes, belum melakukan sinkronisasi data atau pendaftaran ulang pada web EPK UIMA. Jadi untuk web EPK UIMA sama bisa diakses web KEPK, klik di menu ini. Kemudian di sini ada menu home, terus menu KEPK, data KEPK. Nah, jangan langsung login Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu harus ke menu pendaftaran peneliti. Nah, ini hanya memasukkan nomor anggota. Jadi kita nggak ngisi ulang data-data yang tadi kita daftarkan di KEPKN. Kita hanya mengisi nomor anggota yang kita dapat melalui email. Kita masukkan data tersebut, kemudian kita masukkan di nomor anggota. Kemudian klik cari. Jika sudah sesuai, maka klik simpan. Karena ini saya sudah daftarkan, jadi tidak bisa karena sudah terdaftar. Nanti Bapak dan Ibu silakan jika sudah mendapatkan email, mendapatkan nomor anggota melalui email, masukkan ke registrasi di SIM EPK UIMA. Memasukkan nomor anggota, klik cari, kemudian simpan. Nanti Bapak dan Ibu akan mendapatkan tampilannya seperti ini jika sudah terregis di KEPK UIMA. Jadi Bapak dan Ibu harapannya jangan sampai salah dalam proses pendaftaran. Jadi langkahnya seperti tadi, pendaftaran dulu di KEPKN Kemenkes, kemudian menuju web KEPK UIMA, kemudian jangan langsung login ya, harus ke pendaftaran peneliti terlebih dahulu. Nah, Bapak dan Ibu untuk inform consent 35 butir
nanti bisa di-download update terbarunya di menu epekuima.ac.id di menu sini ya Bapak dan Ibu. Silakan klik, nanti di-download form yang terbaru, format yang terbaru. Karena saya sudah melakukan pendaftaran ulang, regis ulang, maka langkah selanjutnya adalah kita login menggunakan username dan password yang dikirimkan melalui email. Login sebagai peneliti, kemudian isi kaptanya. Ya, jadi setelah login tampilannya akan seperti ini. Sedikit berbeda dengan yang tadi dijelaskan oleh Pak Agus karena Pak Agus saat tadi itu menggunakan akunnya reviewer. Nah, untuk akun peneliti akan seperti ini tampilannya. Ada bagian dashboard, pengajuan, protokol dan yang lain-lainnya. Nah, jadi Bapak dan Ibu sebelum kita melakukan itu alangkah baiknya lengkapi terlebih dahulu dokumen-dokumennya seperti manual protokol yang seperti ini saya sudah lengkapi dari poin A sampai poin CC. Silakan nanti Bapak dan Ibu download draftnya, kemudian isi dengan lengkap. Kemudian juga diisi surat pengantar. Contohnya seperti ini. Jadi surat pengantarnya seperti ini dan bukan surat izin penelitian yang diupload. Jadi surat pengantar pengajuan protokol. Dilengkapi datanya dan ditandatangani. Kemudian juga diisikan, dilengkapi juga bukti pembayaran. Nah, bukti pembayaran skripsi yang terbaru itu seperti ini yang melalui e-kampusnya UIMA. Jadi nanti silakan Bapak dan Ibu menuju web e-kampus UIMA di bagian akademik dan mendownload bukti pembayaran. Atau bisa juga Bapak dan Ibu jika mendapatkan bukti pembayaran secara langsung melalui UIMA. Jadi nanti file yang diupload itu seperti ini, baik di scan ataupun di foto. Kemudian lembar pengesahan, Bapak dan Ibu siapkan juga lembar pengesahan atau persetujuan judul penelitian oleh dosen pembimbing atau dosen pengampu. Kemudian CV, dan Bapak dan Ibu silakan lengkapi CV yang tadi di-download dan jangan lupa kembali ditandatangani. Selanjutnya adalah surat patuh ciom. Nah, ini dilengkapi juga dan ditandatangani dengan materai 10.000. Baik yang secara langsung ataupun yang elektronik ya Bapak dan Ibu bisa silakan dipilih untuk pengajuan materainya. Kemudian kuesioner penelitian dilengkapi juga, disiapkan data-datanya untuk diupload. Dan yang terakhir inform consent yang terbaru. Contohnya seperti ini dan ini belum saya isi. Nanti silakan Bapak dan Ibu isi sesuai dengan penelitian Bapak dan Ibu. Jika sudah semua, selanjutnya kita melakukan pengajuan. Pengajuannya Bapak dan Ibu silakan klik nanti di menu pengajuan. Ini adalah contoh sosialisasi yang saya lakukan. Jadi kalau baru ini akan kosong, tampilannya akan kosong. Nanti silakan Bapak dan Ibu klik di bagian tanda plus ini. Nah, nanti Bapak dan Ibu silakan isi jenis penelitiannya, apakah observasional ataukah intervensi ataukah uji klinik. Kalau observasional, kemudian asal pengusulnya internal, kemudian jenis lembaga asal peneliti tentunya kita dari pendidikan, kemudian statusnya mahasiswa dan strata pendidikannya ditulis misalnya S1 atau diploma 4 atau diploma 3. Contoh seperti ini. Nah, kemudian karena kita sudah menulis lengkap pada manual protokol, nanti tinggal copy saja judul penelitian, kita copy paste, kemudian judul dalam bahasa Inggris, silakan diisi, kemudian nama peneliti utama, nama Bapak dan Ibu, kemudian nomor teleponnya, semisal seperti ini. Kemudian jika Bapak dan Ibu mempunyai anggota peneliti, nanti silakan diisi, jika tidak ada silakan hapus. Kemudian komunikasi yang diinginkan dicentang saja, misalnya telepon dan email. Kemudian nama institusi, Universitas Indonesia Maju, alamat institusi. Nanti Bapak dan Ibu silakan cek alamatnya, misalnya Jalan Harapan, alamat lengkapnya. Kemudian nomor telepon institusi, sebetulnya bisa dicari di Maps ya Bapak dan Ibu seperti ini. Jika ingin lengkapnya tinggal dikopas saja di UIMA, kemudian ini copy paste, kemudian nomor telepon, emailnya itu uima.uima.ac.id. Kemudian Bapak dan Ibu juga jelaskan sumber dana penelitiannya. Jika Bapak dan Ibu tidak ada sponsor, maka jelaskan sumber pendanaannya ini adalah pendanaan mandiri. Kemudian totalnya berapa, disamakan saja dengan biaya skripsi. Tadi biaya skripsinya berapa, dijelaskan. Contohnya misalnya 2 juta, dijelaskan 2 juta. Kemudian juga dijelaskan apakah penelitian ini kerjasama secara nasional atau internasional, atau melibatkan peneliti asing. Jika tidak kerjasama, maka centang saja bukan kerjasama. Kemudian jika tidak melibatkan peneliti asing, silakan dihapus. Kemudian tempat penelitiannya, misalnya Bapak dan Ibu melakukan penelitian di rumah sakit apa atau di puskesmas mana, gitu. Itu dijelaskan, atau tempatnya di mana, lingkupnya misalnya kayak di Jakarta, dan
mulai penelitiannya itu kapan. Jadi Bapak dan Ibu di sini tidak bisa mundur waktunya. Jadi setelah misalkan pengajuannya tanggal 30 September ini, maka mulai penelitiannya harus ke depan, harus Oktober. Jadi misalnya Bapak dan Ibu telat pengisian, maka tidak apa-apa ditulis saja setelah tanggal ini, misalnya tanggal 1 Oktober. Jangka waktunya berapa lama? Misalnya 1 bulan ataukah 2 bulan, bisa dijelaskan seperti ini. Kemudian surat pengantar. Nah, ini yang akan kita upload, surat pengantar dan bukti pembayaran. Kemudian Bapak dan Ibu jangan sampai salah di sini memang dijelaskan bagi instansi yang tidak mengungut biaya mengupload kartu mahasiswa atau KTM ya. Jadi karena kita sistemnya sudah termasuk dalam biaya skripsi, maka yang diupload adalah dokumen bukti pembayaran biaya skripsi. Jadi jangan diupload KTM. Untuk pengisian nomornya dituliskan saja tanggal pada hari ini tanggal 30 garing pengantar. Kemudian silakan isikan tanggalnya pada hari ini dan upload suratnya. Seperti surat permohonan. Jadi jangan sampai salah penguploadan. Untuk permohonan contohnya seperti ini, bukan surat izin penelitian. Sudah terupload, kemudian silakan ke bagian bukti pembayaran. Misalnya nomor resi atau nomor bukti pembayarannya apa dicantumkan di sini, tanggal pembayarannya tanggal berapa, kemudian upload file bukti pembayaran. Seperti ini boleh Bapak dan Ibu. Kemudian setelah diupload, klik simpan. Nah, kemudian jangan langsung klik lanjut ke protokol, pastikan kita sudah mengecek terlebih dahulu isian pada menu pengajuan. Setelah disimpan, bisa lanjut ke menu lanjut ke protokol. Nah, seperti ini. Jadi untuk mengeceknya apakah sudah masuk menu pengajuan kita, silakan cek di sini, nanti akan ada muncul daftarnya di sini. Ini yang tadi kita sudah isi pada menu pengajuan. Kemudian pada menu protokol, Bapak dan Ibu sama caranya seperti ini. Klik menu plus pada pengajuan protokol, kemudian jangan langsung diisi. Langkah pertamanya Bapak dan Ibu klik pada menu protokol, pilih nomor protokol yang tadi sudah kita isi pada menu pengajuan. Jadi klik di sini. Kemudian untuk poin A akan terisi otomatis karena kita sudah mengisi pada menu pengajuan. Selanjutnya simpan, lanjut ke poin B, ini terlampir pada poin C, lanjut ke poin C. Nah, untuk poin pengisian ini karena kita sudah mengisi manual protokol, maka Bapak dan Ibu silakan nanti tinggal di copy paste saja untuk pengisian menu poin C, poin 1, poin 2. Nah, setelah kita mengisi pada satu poin, misalnya di poin C pada isian ke-1 dan ke-2, klik simpan. Jadi Bapak dan Ibu harapannya adalah setiap poin yang kita isi klik simpan agar mengurangi resiko gangguan jaringan ataupun gangguan website. Jadi sebetulnya kita bisa saja mengisi poin dari A sampai CC, kemudian di akhir kita klik simpan. Namun jika nanti ada gangguan jaringan, Bapak dan Ibu protokolnya belum tersimpan, jadi harus mengisi lagi dari awal. Jadi harapan saya setiap poin ini klik simpan, kemudian ke poin D isikan kembali isu etiknya di copy paste. Kemudian nanti Bapak dan Ibu silakan rapikan di sini sudah ada menu-menunya. Ini saya percepat. Kemudian simpan. Kemudian ke poin E, kajian pustaka. Dan ini jangan sampai salah. Yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Agus adalah kajian pustaka, bukan daftar pustaka. Jadi Bapak dan Ibu banyak sekali mahasiswa atau peneliti yang mengajukan etik salah pengisian pada poin E. Kemudian klik simpan pada poin F, kondisi lapangan, sama kita copy paste, kemudian informasi kesediaan alat, fasilitas, copy paste, kemudian informasi demografis, kita copy paste, kemudian klik simpan. Jadi langkah-langkahnya seperti itu Bapak dan Ibu, dari poin A sampai poin CC. Silakan setelah pengisian klik simpan, setelah pengisian klik simpan. Sama untuk poin G dan seterusnya, saya rasa sudah dijelaskan oleh Pak Agus untuk substansi. Jadi caranya seperti tadi, jika substansinya sudah diisi, silakan Bapak dan Ibu tinggal copy paste saja saat pengajuan etiknya. Ini saya percepat ke poin CC, poin uploadan. Jadi dari poin D ini adalah isian semua Bapak dan Ibu, H, I, J dan sampai seterusnya sampai AA. Kemudian pada BB juga sama isian daftar pustaka, dan di poin CC ini ya adalah lampiran-lampiran atau dokumen yang akan kita upload. Jadi Bapak dan Ibu, ya dokumen yang tadi sudah kita isi, yang sudah kita siapkan, silakan upload pada bagian ini. Di bagian lampiran, pada bagian CV, silakan Bapak dan Ibu cari
dokumen CV-nya, kemudian upload, dan jangan lupa kembali saya ingatkan, jangan lupa ditandatangani, kemudian upload. Ini sudah terupload. Kemudian CV anggota peneliti jika Bapak dan Ibu melibatkan anggota peneliti pada penelitian Ibu. Selanjutnya daftar lembaga sponsor jika Bapak dan Ibu sumber pendanaannya melalui lembaga sponsor. Jika tidak, maka tidak usah diupload. Kemudian surat-surat pernyataan. Surat-surat pernyataan ini adalah yang diupload adalah surat pernyataan patuh CIOMS. Jadi yang diupload adalah surat pernyataan patuh CIOMS seperti ini. Dan jangan lupa untuk CIOMS ini ditandatangani dengan materai 10.000. Jangan sampai salah, karena ini banyak sekali Bapak dan Ibu mahasiswa yang salah saat pengisian dokumen-dokumen ini. Kesalahannya kadang-kadang protokolnya sudah lengkap, namun lampiran dokumennya tidak tidak diupload. Nah ini jadi harus kita kembalikan, harus revisi. Nah ini kan akan sayang gitu. Maksudnya kita sudah mengisi lengkap, namun hanya untuk dokumen-dokumennya ini yang tidak sesuai, maka harus revisi kembali. Nah, jadi Bapak dan Ibu, harapan saya dokumennya jangan sampai salah saat penguploadan. Kemudian yang kelima, instrumen top visioner. Silakan Bapak dan Ibu upload di sini. Kemudian inform consent 35 butir yang sudah kita buat. Jika sudah, maka klik simpan. Dan selanjutnya adalah sama, kita upload juga unggah halaman pengesahan. Jadi halaman pengesahan tadi kita upload pada poin ini, halaman pengesahan, kemudian simpan. Nah, setelah disimpan semua, selanjutnya Bapak dan Ibu silakan menuju ke self assessment pengisian terakhir pada pengajuan etik. Jadi silakan klik pada menu ini, ataupun Bapak dan Ibu jika ingin dipastikan kembali, cek aja di menu pengajuan yang kita sudah isi, di menu protokol yang tadi sudah isi, dicek kembali kelengkapannya sebelum dikirim ke KEPK. Kemudian untuk pengisian self assessment sama caranya seperti tadi, klik di pada menu baris baru, kemudian isikan nomor protokol yang sudah kita masukkan, kemudian isi. Nah, untuk self assessment ini banyak sekali Bapak dan Ibu peneliti atau mahasiswa yang mengisi iya semua gitu. Padahal tidak sesuai dengan penelitiannya. Jika misalnya penelitiannya dia tidak uji klinis, tapi di bagian uji klinis nanti dicek centang iya semua gitu. Jadi harus disesuaikan dengan penelitian kita. Jadi sebetulnya ini hanya seperti konfirmasi. Ya, Bapak dan Ibu kan sudah mengisi pada bagian protokol. Ini konfirmasi apakah penelitian kita terdapat poin-poin yang ada pada menu 7 standar etik. Jadi misalnya kita isi untuk self assessment-nya supaya mendesimasikan hasil centang iya, terus kontribusi promosi kesehatan, dan ini Bapak dan Ibu harapannya sih bisa diisi semua. Jika tidak sesuai maka isi saja tidak. Nah, ini hanya contoh saja ya Bapak dan Ibu. Nanti untuk pengisiannya harus diperhatikan kembali sesuai dengan protokol Bapak dan Ibu. Ini saya percepat contohnya. Kemudian desain penelitian ada, tempat penelitian ada. Nah ini disesuaikan dengan penelitian Bapak dan Ibu. Ini saya percepat. Nanti silakan Bapak dan Ibu baca kembali konfirmasi inform consent ini. Kemudian sampai ke menu inform consent terakhir. Jadi ini izin saya percepat, ada tidak privacy inform consent kan karena kita sudah upload maka centang iya. Kemudian simpan. Nah, langkah selanjutnya kan jika sudah disimpan semua, maka kita kirim ke KEPK. Namun Bapak dan Ibu, harapan saya sebelum diklik kirim ke KEPK, pastikan kembali pada menu pengajuan, apakah isiannya sudah benar, pada menu protokol, apakah isiannya sudah lengkap, dan menu staff assessment ini. Kenapa? Karena saat kita klik kirim ke KEPK, protokol ini tidak bisa diedit kembali. Jadi Bapak dan Ibu lengkapi terlebih dahulu semuanya sebelum diklik kirim ke KEPK. Jadi dipastikan kembali isiannya agar pengajuan Bapak dan Ibu hasilnya tidak revisi, cepat keluarnya gitu. Jadi setelah simpan, kirim ke KEPK. Nah ini akan tampilannya akan beda karena ini kan belum saya kirim, tampilannya masih aktif. Jadi nanti Bapak dan Ibu jika sudah dikirim, klik kirim ini tidak aktif. Contohnya seperti ini. Jadi akan ada kayak lambang perboden. Ini artinya protokol Bapak dan Ibu sudah terkirim ke KEPK. Jadi langkah-langkahnya seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, untuk melihat hasilnya ada di mana, nanti Bapak dan Ibu silakan klik di hasil telaah. Di sini akan ada keterangan nanti hasil protokol Bapak yang Bapak dan Ibu ajukan, apakah hasilnya exempted, perbaikan, expedited, atau full board. Hasilnya akan ada di sini.
Nanti Bapak dan Ibu silakan cek setelah. Dan jika hasilnya perbaikan, bagaimana pengajuannya? Apakah kita harus pengajuan ulang? Apakah kita harus cuma mengerjakan revisinya? Jadi Bapak dan Ibu tidak mengajukan ulang protokolnya, Bapak dan Ibu silakan nanti pilih ke menu perbaikan protokol dan nanti di sini akan ada protokol yang perbaikan dan Bapak dan Ibu silakan perbaiki saja, tidak melakukan pengajuan ulang. Untuk hasil telaah tampilannya akan seperti ini Bapak dan Ibu. Jika suratnya atau suratnya lolos gitu ya atau protokolnya bebas etik, tampilannya akan seperti ini. Jika hasilnya layak etik, nanti akan tampilannya seperti ini Bapak dan Ibu untuk suratnya. Jadi saya mohon kepada Bapak dan Ibu jangan sampai salah saat pengisian nama peneliti utama, nama institusi dan judul, karena ini akan sesuai dengan apa yang diisikan oleh Bapak dan Ibu saat pengajuan protokol. Jadi tidak bisa diubah kembali. Dan untuk protokol bebas etik ini berlaku selama 1 tahun. Jadi misalnya keluarnya tanggal 30, berarti 30 September 2023, berarti berlakunya sampai 30 September 2024. Jika protokol Bapak dan Ibu, jika protokolnya sudah keluar, namun penelitian Bapak dan Ibu belum selesai selama 1 tahun, maka Bapak dan Ibu wajib melakukan pengajuan etik kembali karena suratnya sudah tidak berlaku. Kemudian nanti akan muncul juga lampiran uji standar etik. Tampilannya seperti ini. Ini adalah isian dari review sekretaris mengenai protokol Bapak dan Ibu. Kemudian untuk perbaikan bagaimana hasilnya? Hasilnya akan seperti ini. Jadi ini adalah surat informasi mengenai perbaikan protokol. Di sini tertera nama peneliti, judul peneliti, dan berlakunya ini selama 1 bulan. Jadi harapan kami, kenapa kami kasih tenggang waktu 1 bulan, agar Bapak dan Ibu segera mungkin setelah surat perbaikannya keluar, segera mungkin untuk melakukan perbaikan protokol. Jadi lebih cepat lebih baik itu Bapak dan Ibu. Dan kemudian akan tahu di mana perbaikan protokol kita. Jadi Bapak dan Ibu nanti akan kami kirimkan juga catatan-catatan dari reviewer. Misalnya Bapak dan Ibu ada perbaikan pada poin E, nanti silakan dicek lagi poin E itu apa saja yang harus diperbaiki. Poin E, poin ini adalah catatan-catatan dari reviewer mengenai protokol Ibu ya Bapak dan Ibu yang harus diperbaiki. Nanti silakan saat pengisian perbaikan protokol Bapak dan Ibu jangan lupa untuk melihat lampiran catatan dari penelaah. Jadi jangan sampai terburu-buru pengisian perbaikan, namun hasilnya sama saja gitu. Tetap poin I-nya tidak diperbaiki, poin V-nya tidak diperbaiki, maka akan perbaiki kembali. Kemudian ya seperti itu untuk pengajuan etik penelitian pada KEPK SIM EPK UIMA. Jadi silakan Bapak dan Ibu nanti dipelajari lagi untuk pengisian dokumen-dokumennya, pengisian substansi mengenai protokol dan yang lain-lainnya agar saat pengisian tidak terjadi kesalahan. Kemudian untuk menu-menu lainnya seperti MONEF ini jika penelitian Bapak dan Ibu dirasa oleh tim KEPK ini perlu ditinjau ulang, maka di sini nanti akan muncul MONEF dan diseminasi hasil ataupun nanti jika protokol Bapak dan Ibu masuk kategori full board. Ini akan ada pemberitahuan mengenai pertemuan full board-nya ataukah hasil dari full board tersebut. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai pengajuan protokol etik. Bapak dan Ibu jika ada yang ingin ditanyakan atau saya kembalikan kepada Bu Madina.